Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, ila habibina al-mahbub Syarif Abdullah Al-Qadri alladzi sami'na wa ata'na, yang kami muliakan pembina Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Mu'alim, yang kami muliakan pimpinan Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah Al-Ustadz Umar Tani bin Kiai Haji Dul Hasan Mu'alim, segenap pengurus dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan kita setelah sempat istirahat selama kurang lebih 1 bulan karena kita semua melaksanakan puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam pertama kita melaksanakan kegiatan ini kembali. Tentu mudah-mudahan malam ini dan selanjutnya ke depan kita selalu berkesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu dalam rangka untuk mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, yaitu suasana halal bihalal. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Syawal ini adalah bulan yang ke-10 di tahun Hijriah. Kenapa dinamai bulan Syawal setelah Ramadan? Karena Syawal itu artinya adalah peningkatan. Kalau di bulan Ramadan kita telah berjuang siang dan malam, siang kita puasa, malam kita melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Syawal itu diharapkan kita dapat meningkatkan ibadah kita. Tidak hanya kita beribadah di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Syawal peningkatan ibadah itu akan terasa dan bisa dilaksanakan oleh semua orang Islam. Makanya namanya bulan Syawal, kalau diartikan dengan Indonesia itu artinya peningkatan. Ada beberapa ibadah yang utama di bulan Syawal ini. Paling tidak ulama menjelaskan ada 4. Yang pertama, di bulan Syawal kita disunnahkan untuk berpuasa 6 hari. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka shaumid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa atba'ahu sittan, dan mengikutkan terhadap bulan Ramadan itu sittan, terhadap 6 hari min Syawwali, nyatanya dari bulan Syawal, karena kasaumid dahri, maka sama pahalanya dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Itu keutamaan yang pertama dari bulan Syawal. Artinya berpuasa di bulan Syawal yang 6 hari ini tidak harus setelah sholat Idul Fitri besoknya kita puasa. Betul, memang setelah sholat Idul Fitri besoknya kita langsung puasa, itu yang lebih utama. Tetapi yang terpenting adalah di dalam bulan Syawal kita mengambil 6 hari untuk berpuasa. Itu pahalanya sama dengan kita berpuasa 1 tahun. Yang kedua, keutamaan di bulan Syawal ini dijelaskan oleh ulama di dalam kitab adalah
kita sangat dianjurkan melakukan akdun nikah di bulan Syawal. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan pernikahan di bulan Syawal itu akan diiringkan keberkahan-keberkahan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Siti Aisyah itu pada bulan Syawal. Yang ketiga, keutamaan di bulan Syawal adalah kita dianjurkan banyak beriktikaf. Kenapa disuruh banyak beriktikaf? Karena di bulan Ramadan kita telah ditempa lahir batin melaksanakan ibadah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur agar kita di bulan Syawal ibadah yang kita lakukan tidak lebih kurang daripada bulan Ramadan. Maka iktikaf di bulan Syawal itu lebih dianjurkan daripada bulan-bulan yang lain selain bulan Syawal. Dan yang keempat, yang terakhir keutamaan dari bulan Syawal adalah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersilaturahmi, datangi keluarganya, datangi kerabatnya, datangi tetangganya, datangi teman handai tolannya, untuk banyak bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan. Karena Idul Fitri seperti yang kita kenal, seperti yang kita pahami, bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan halal bihalal. Kenapa saya sebut di Indonesia? Karena halal bihalal ini kalau dicari di kitab-kitab manapun dan dimanapun, bapak-bapak tidak akan menemukan kalimat halal bihalal. Karena halal bihalal ini kita kenal di Indonesia saja. Bagaimana sejarahnya kenapa Indonesia mengenal dengan halal bihalal? Itu terjadi pada tahun 1948 ketika negeri kita ini para kaum elitnya itu bertikai, ditambah lagi disintegrasi, banyak pemberontakan yang ingin meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah kebingungan itulah Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, kemudian datang kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah minta petunjuk. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah memberi petunjuk kepada Presiden Soekarno untuk membuat halal bihalal, mengumpulkan semua elit politik yang ada di Indonesia untuk bersatu bermusyawarah di Istana Negara, tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan. Itu dilakukan halal bihalal tersebut. Kemudian elit-elit politik yang ada di Indonesia menyatu melawan terhadap pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, bahkan negara-negara luar yang kembali ingin menguasai Indonesia. Maka damai kembali elit-elit politik itu karena ada halal bihalal. Sejak itulah dijadikan istilah di Indonesia bahwa kita bermaaf-maafan, terutama pada Idul Fitri, itu dikenal dengan halal bihalal. Kalau di Mekah sampean tak akan mengenal halal bihalal, yang ada hanya halal. Beli kurma halal kor fajar, muntai fajar haram. Kebalikan halal apa? Haram. Kenapa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diistilahkan dengan lafaz haram? Padahal haram itu asal katanya artinya adalah kemuliaan. Loh, kenapa kalau yang dilarang itu dikatakan haram? Itu artinya Allah ingin memuliakan kita, makanya kita tidak diperbolehkan. Tetapi yang lebih penting adalah dalam rangka untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Kita mencuri tidak boleh. Kenapa? Karena mencuri bukan pekerjaan orang yang mulia. Menipu tidak boleh. Kenapa? Karena menipu bukan pekerjaan orang yang mulia. Makanya kita yang meninggalkan haram itu Allah akan mengembalikannya kepada fitrahnya, bahwa manusia diciptakan adalah makhluk yang paling mulia. Oleh karenanya agama kita menuntun kepada kita semua ada koridor, ada batasan-batasan, mana yang harus Anda lakukan, tapi mana yang harus Anda tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen Idul Fitri ini
tentu kita semua sudah bermaaf-maafan, mendatangi keluarganya, mendatangi kerabatnya, mendatangi orang tuanya. Kita semua ikhlaskan setiap dosa yang dilakukan, minta halalnya semua. Karena yang disebut dengan halal itu adalah melepaskan dari pintalan ikatan. Artinya ketika ada unek-unek yang tidak baik di dalam diri kita kepada saudara kita, semua dilepaskan. Itulah yang disebut dengan halal. Kalau hak kita kepada Allah, ketika kita puasa Ramadan, sholat Idul Fitri, semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menyangkut kepada manusia, ada satu lagi yang harus kita lakukan, bahwa kita itu harus minta maaf dan menyebutkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sepanjang dosa yang kita lakukan kepada saudara kita itu diperkirakan akan bisa dimaafkan oleh saudara kita. Tetapi ketika diperkirakan dosa yang kita lakukan itu tidak akan diberi maaf dan membahayakan terhadap jiwa kita, maka kita tidak dianjurkan oleh agama untuk minta maaf menyebutkan dosa yang kita lakukan itu. Keterangannya ada di dalam kitab Faidul Qadir juz yang keempat, sarah dari Jami'us Shaghir. Contoh begini, sampean udah menggauli istri orang, misal tetangganya, terus pada Idul Fitri kemudian minta maaf, aku minta maaf ya kawan, aku udah punya dosa sama kau. Apa dosa kau teh? Aku 3 kali tidur di kamar kau dengan bini kau. Parang. Jadi kalau yang membahayakan seperti itu tidak, jangan disebutkan. Kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang minta maaf dan yang memberi maaf itu kita sama-sama harus ikhlas. Apa ikhlas? Kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, ikhlas itu tingkatannya ada 3. Yang pertama, fa'ala maratibil ikhlasi tasbiyatul amali an mulahadzatil khalqi, yaitu bersihnya hati kita dari keinginan-keinginan untuk dipuji oleh manusia, itu disebut ikhlas. Artinya kita memaafkan orang lain bukan karena ingin dipuji orang lain, tapi itu memang karena muncul dari dalam nurani kita untuk memaafkan orang lain. Itu la yarju bi ibadatihi illa bintisali awamirillahi wa jitinabu nawahi. Itulah tingkatan ikhlas yang tertinggi. Tidak ada apa yang ia lakukan, baik ibadahnya, memaafkan orang lain, kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas yang tertinggi, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Sebagai contoh, seperti apa yang dilakukan oleh sufi wanita pertama di dalam Islam, Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Sayyidina Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, ketika aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surgamu, maka jangan pernah masukkan aku ke dalam surga. Begitupun ketika aku beribadah kepadamu karena aku takut terhadap nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Tapi ya Allah, ketika aku beribadah karena ikhlas, karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan wajahmu dariku. Itu doa Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, dia tidak peduli surga Allah, tak peduli neraka Allah. Yang diharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-murattabatul tsaniyatu, tingkatan ikhlas yang kedua adalah ayya'mala lillahi, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ayyu'tiyahu hududal ukhrawiyah, karena dia mengharapkan pahala di akhirat. Contohnya kabti'adi anin nar, seperti kita mengharapkan kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhilhul jannata, dan karena mengharap dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita puasa, tingkat ikhlas yang kedua tentu ada harapan imbalan dari Allah di akhirat nanti, yaitu dimasukkan ke surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tingkatan yang terakhir, al-murattabatus salisa, tingkat ikhlas yang terakhir, yang ketiga, dan ini yang terendah, adalah ayya'mala lillahi, orang yang beribadah karena Allah, li'ayyu'tiyahu haddan dunyawiyyan, karena dia mengharapkan balasan Allah itu di dunia. Contohnya apa? Katausi'atin ni'mah wa bti'adi anil bala. Contohnya adalah kita sholat duha biar rezeki dilancarkan Allah, banyak berwirid, baca selawat, karena agar dimudahkan oleh Allah, selalu disehatkan, dimintakan rezeki yang banyak dan sebagainya. Itu namanya kita beribadah kepada Allah karena kita mengharap imbalan dunia. Apakah salah? Tidak, karena diajarkan oleh agama. Boleh-boleh saja, tetap dikatakan ikhlas karena Allah, tapi ikhlas yang paling terendah. Oleh karenanya di dalam beribadah, ikhlas ini harus ditanamkan di dalam jiwa kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain tiga tingkat itu, apa kata Imam Nawawi? Selain tiga tingkat itu tidak ada yang bisa dianggap, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Semuanya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sudah ada yang ketemu ketika Idul Fitri kemarin, tetapi pada malam hari ini, karena malam pertama jamiah kita ini dimulai kembali pengajian, maka mari kita malam hari ini lapangkan dada kita semuanya, kita saling maaf-maafkan. Meskipun kita tidak berpegangan tangan, tidak bersalaman, itu tidak masalah, karena orang memaafkan itu, silaturahmi itu, ada silaturahmi bil qalbi war ruh, itu yang terpenting kata ulama. Silaturahmi hati. Meskipun tangan Anda berjabat tangan, tapi hatinya dongkol, tetap benci, tetap dendam, itu tetap tidak ada gunanya. Tapi meskipun kita tak bersalaman, kalau hati kita sama-sama ikhlas, insya Allah itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu yawfiquna wa yarda. Wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.